Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi belakangan ini ramai santer sekali diperbincangkan di media sosial, banyak sekali diperbincangkan di podcast-podcast, yaitu perihal uh, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto, yang memang beberapa waktu yang lalu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka ya di dalam kasus suap Harun Masiku. Nah teman-teman, kenapa sih kok kemudian sampai memang belakangan ini heboh? Karena memang belakangan ini HK ini kemudian mengungkapkan bahwasannya dia siap memiliki potongan-potongan video, dokumen-dokumen yang memang menyimpan tentang skandal-skandal pejabat di negeri ini. Itu versi beliau ya teman-teman. Dan kalau menurut saya sih ini juga aneh gitu kan, kalau kemudian ada seseorang yang kemudian mengetahui sebuah tindak kejahatan gitu kan, tapi kemudian tidak melaporkan yang enggak kepada yang berwajib atau yang berwenang, justru disimpan sebagai sandera. Ini kan memang juga sepertinya kan kalau menurut saya suatu yang enggak terpuji ya gitu kan. Terlepas dari itu oke lah, tapi yang memang betul-betul menarik buat saya adalah salah satunya adalah kemudian beliau mengatakan bahwa beliau juga punya bukti ketika kemudian dulu ketika Anies Baswedan suatu ketika memang sebelum Pilpres dulu ya, sepertinya Anies Baswedan sempat ada juga hendak dikriminalisasi atau kemudian dikasuskan lah yang berkaitan dengan Formula E. Nah itu dulu juga saya sempat nyimak kasus tersebut ya. Pak Anies waktu itu juga sempat diperiksa kan, mau diperiksa KPK berkaitan dengan dugaan korupsi ya di Formula E. Yang jelas memang dulu sempat kaget gitu kan. Saya sendiri kaget kalau saya lihat Pak Anies Baswedan ini kan orang yang memang memiliki kredibilitas, dan saya yakin dia nggak terlibat lah kasus-kasus seperti itu dugaan saya gitu kan. Tapi memang kemudian ya alhamdulillah Pak Anies sepertinya juga nggak terbukti kalau kemudian dia terlibat kasus dugaan korupsi di Formula E. Nah sekarang memang kemudian gayung bersambut ketika kemudian banyak pertanyaan, banyak kemudian misteri ya, kenapa kemudian Pak Anies ini setiap langkah politiknya sepertinya juga dijegal atau berusaha ada yang jegal atau ada yang selalu berusaha mentekel beliau gitu kan. Nah saya juga kadang-kadang bertanya-tanya apa sih yang kemudian menakutkan buat sosok Anies Baswedan ini, apa sih yang sebetulnya menakutkan dari beliau ini. Pelan beliau ini kan orangnya sopan, etikanya juga tinggi. Sepertinya beliau juga kalau kemudian diserang oleh lawan politiknya, beliau juga nggak pernah merespon. Beliau juga nggak pernah terpancing emosinya gitu kan. Beliau juga orang yang kemudian nggak pernah melontarkan kata-kata hujatan ke orang-orang yang ada di seberangnya. Beliau orang yang beretika, beliau orang yang berpendidikan, educate, dengan basic pendidikan yang tinggi, dan juga dengan rekam jejak ya sebagai rektor di Universitas Paramadina, terus kemudian jadi menteri pendidikan, sempat menjabat sebagai gubernur. Beliau juga sosok yang religius, yang taat dengan orang tuanya. Selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau itu taat sama ibunya ya gitu kan. Setiap ada peristiwa-peristiwa, mau peristiwa penting di momen-momen hidupnya, dia selalu minta restu sama ibunya. Kalau melihat hal-hal tersebut, saya pikir juga Pak Anies ini sosok yang jauh dari kasus yang dikatakan korupsi. Apalagi ketika beliau menjabat kemarin kan memang deras sekali gitu kan dugaan tersebut gitu kan. Nah sekarang sepertinya ada gambaran ini benang-benang merah ketika kemudian HK yang kemudian saat ini memang sudah dijadikan tersangka ya di kasus dugaan suap Harun Masiku, sepertinya kemudian mengadakan upaya perlawanan yang berupa kemudian beliau menyatakan memiliki potongan-potongan video yang akan mengungkap skandal korupsi di negeri kita ini. Dan salah satunya tadi upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Nah tentunya ini memang kita tunggu apakah itu sekedar show for, menunjukkan kekuatan atau move gitu kan dari Hasto Kristianto HK, atau apakah itu juga cuman isapan jempol belaka, ataukah cuman nggak ada buktinya gitu kan. Kita semua menunggu. Saya sendiri juga penasaran gitu kan teman-teman, karena sosok Anies Baswedan ini saya nggak ngerti. Sosoknya ini kan memang dia nggak punya partai politik gitu kan, dia nggak tergabung dengan organisasi-organisasi yang garis keras, enggak gitu kan.
wajar kalau kemudian ada simpatisannya ya, simpatisan namanya fan, penggemarnya yang namakan anak abah, wajar gitu kan. Dan Anies juga kalau kemudian berpidato orasi-orasi pun nggak pernah kan yang orasinya itu provokatif, nggak pernah, nggak ada. Rekam jejaknya bisa dilihat di saat ini di era digitalisasi. Saya nggak ngerti kok begitu ya, apa Anies Baswedan tuh menakutkannya dari sisi apanya. Kalau menurut saya sih mungkin Anies Baswedan ini kan sosoknya dia intelektual, orangnya ramah, lemah lembut, ramah, sopan santunnya tinggi, etikanya tinggi. Tapi sepertinya Anies Baswedan ini memang tokohnya kayaknya susah diintervensi ya. Dia punya kredibilitas gitu kan. Sepertinya itu sih yang ini. Yang lagi-lagi memang kalau sampai kemudian mau dikasuskan benar adanya omongannya HK tersebut, dan kita masih menunggu kalau memang betul-betul dia mau merilis bukti-buktinya. Ini sangat memprihatinkan kita ya di perpolitikan di negeri kita ini, yang kita berharap bisa stabil gitu kan, kok kemudian malah orang-orang baik sepertinya dibidik gitu kan, walaupun yang bidik juga nggak tahu siapa itu kan gitu kan, makanya disebut sebagai invisible hand. Tapi memang lagi-lagi semuanya ya inilah, semuanya kita semua menunggu ya, menunggu apakah betul Hasto Kristianto ini memiliki bukti-bukti tersebut. Dan kalau memang kemudian justru nggak ada ya, pastinya akan menurunkan kredibilitas, menurunkan kepercayaan publik terhadap orang tersebut gitu kan. Kalau kemudian menyatakan ini saya punya bukti-bukti ini loh, bukti-bukti, kalau buktinya itu menyangkut sesuatu yang tindak kejahatan ya, kalau kemudian nggak melaporkan kan suatu tindakan yang nggak terpuji gitu kan. Dan ini sebenarnya backfire gitu kan, orang semakin dia ini ya kejebak sebenarnya, publik itu nonton ya, kalau memang kemudian nggak ditongolin ya orang kan menilainya oh ini tukang nggak bener omongannya gitu kan. Dan tentunya ini kan semua yang diucapkan oleh seorang tokoh di media sosial itu kan memang kemudian jadi konsumsi publik, karena memang sekarang itu internet HP Android itu udah sampai masuk pelosok-pelosok desa, yang seperti itu ya diamati gitu kan. Kalau kemudian memang nggak ada buktinya ya tentunya tahu sendirilah, karena memang publik akhirnya yang menilai, tentunya juga efeknya panjang, tapi memang akan menurunkan kepercayaan publik terhadap orang tersebut gitu kan. Dan kita masih menunggu ya. Dan kalau ini hal-hal seperti ini memang kemudian patut diwaspadai oleh Anies Baswedan dan para orang-orang dekatnya gitu kan. Kan belum lama juga Pak Tom Lembong terkena kasus dugaan korupsi gitu kan, orang-orang dekatnya. Karena kalau memang betul ada yang seperti itu, mending Pak Anies lebih baik juga agak rolling down, nyantai, turun dulu dari perpanggung perpolitikan. Yang jelas kemarin agendanya mensukseskan Mas Pram dan Bang Dul itu sukses, lancar. Kemudian alhamdulillah itu menjadikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk warga kampung Akuarium dan Kampung Bayam yang memang menunggu-nunggu untuk mendapatkan tempat tinggal hunian yang layak ya teman-teman, yang berupa rumah susun yang dibangun di eranya Pak Anies Baswedan. Dan mereka itu nggak memiliki ya, mereka kan cuma menyewa gitu kan. Yang jelas memang ini kemudian bisa menjadikan penilaian kita semua untuk kemudian berpikir yang logis, berpikir yang jernih gitu kan. Gimana dulu sepertinya Pak Anies Baswedan ini kan di framing orang yang nggak bisa kerjanya seperti apa gitu kan, saya juga bingung gitu kan. Nggak bisa kerjanya itu seperti apa kan, susah penilaiannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas Pak Anies Baswedan ini komitmennya besar, komitmennya luar biasa untuk orang-orang kalangan menengah ke bawah. Itu jelas sekali ya ketika Anies Baswedan memperjuangkan warga kampung Akuarium yang tergusur di penjaringan Jakarta Utara dengan membangunkan rumah susun, dan begitupun juga membangunkan rumah susun bagi warga kampung Bayam yang terdampak dari pembangunan JIS teman-teman. Yang mana dulu sebenarnya tinggal serah terima kunci, dan ini untuk kalangan menengah ke bawah gitu kan. Tapi kemudian ketika Anies Baswedan turun lengser, itu kan kemudian mangkrak gitu kan. Dan kemana kemudian partai-partai yang dulu mendukung Anies Baswedan, apalagi yang platformnya religius segala macam kan, paling kursinya kan banyak di DPRD Jakarta ya. Sepertinya yang seperti itu nggak kemudian dinilai. Kadang-kadang kita ini kan memang kemudian fanatik, blind fanatik ya kita itu. Yang seperti ini sebetulnya yang masuk logika gitu kan, orang-orang yang baik itu yang mana gitu kan, orang-orang yang memang kemudian kompeten, orang-orang yang betul kemudian cinta dan sayang sama masyarakat itu yang mana gitu kan. Nah itu yang jelas kita semua menunggu apakah betul Hasto Kristianto memiliki bukti-bukti, dan saya fokusnya memang dia mengatakan dia punya bukti.
dokumen-dokumen kaitan dengan dulu memang Anies mau dikasuskan segala macam. Itu kita tunggu kebenarannya gitu kan. Kalau kemudian memang nggak nampil ya nggak percaya, nanti pasti akan memberikan penilaian khusus tersendiri di mata publik yang nonton tampilan daripada Bapak Haga ini ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Mungkin teman-teman juga bisa kasih komentar kenapa sih kemudian kok Anies Baswedan itu seperti sosok yang berbahaya. Pelan mereka Anies Baswedan kan nggak punya partai politik gitu kan. Anies Baswedan juga nggak punya organisasi kemasyarakatan, yang ini nggak ada gitu kan. Cuman pengikutnya aja gitu kan, pengagumnya aja. Oke, itu aja teman-teman. Salam seduluran.